Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Komitmen Kang Deddy untuk membangun rumah dari korban penggusuran kemarin ini sepertinya sudah memasuki pelaksanaan teman-teman ya. Karena sekarang Kang Deddy menggandeng Menteri Perumahan dan kalau tidak salah Pangdam siapalah di situ ya, akan kolaborasi ya, sehingga percepatan pembangunan yang direncanakan mulai selesai Lebaran ini akan segera terlaksana sebetulnya ya. Jadi ini mungkin angin segar yang berita luar biasa bagi kemarin yang kena gusur di pinggiran sungai. Jadi menarik untuk kita review sebetulnya ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Warga Jabar, ini udah agak gelap-gelap. Malam hari ini menjelang maghrib, saya menemui Menteri Perumahan dan Pemukiman. Satu, ngurusin rumah yang melewati daerah aliran sungai. Dua, rumah panggung agar ada tambahan. Gimana Pak Menteri buat warga Jabar? Ini Pak Gubernur gercep ya, luar biasa ya. Saya belajar di Jawa Barat itu Pak Gubernur China herang lauk kenapa nang. Nah, itu. Jadi beliau ini tahu titik-titik penyelesaian masalah. Jadi ke Jakarta itu efektif, efisien. Jadi berpikir itu strategis. Dan yang penting benar dan punya nyali. Maju terus kan. Jadi rumah panggung oke ya? Ya pasti Kang. Kita akan lihat bulan depan yang sudah jadi, yang kita bangun kan itu kan, yang dari CSR. Nah gitu. Dan saya juga menggerakkan, yakin dengan langkah Akang yang transparan, kalangan dunia usaha juga seperti yang kami 700 renovasi non APBN dari teman-teman pengusaha. Nah juga bagaimana menggerakkan jaringan teman-teman pengusaha Jawa Barat. Pengusaha itu membantu kenapa? Karena satu, dipercaya, transparan, ya, gitu kan, dan programnya jelas. Nah itu saran saya Kang, banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat di Jawa Barat, ya, itu dengan karakter Kang Deddy, ya, transparansi, berani, ya, pro lingkungan hidup yang benar, ya, itu pasti perlu. Itu digerakkan Kang. Saran saya seperti yang saya lakukan, ya, sudah banyak kami berproses membangun rumah di mana-mana itu non APBN. Contoh di Berau, contoh di Tangerang, gitu kan, contoh di Jakarta Utara, ya, contoh kemarin di Tanah Tinggi 700, kita sudah mulai 700 rumah untuk bagaimana dimulai. Nah itu semuanya non APBN. Nah, itu kekuatan apa? Kekuatan gotong royong dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Ya, siap. Apalagi Kang Deddy sangat dipercaya rakyat. Ya, gitu. Terima kasih ya. Hari ini warga Jabar tenang aja. Masalah daerah aliran sungai, Pak Menteri akan mengeluarkan peraturan tentang larangan penggunaannya yang tegas. Dan termasuk areal pesawahan dan areal perkebunan dan kehutanan. Yang kedua, rumah panggung mudah-mudahan jumlahnya makin bertambah. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, baru saja menandatangani kerjasama besar dengan TNI AD untuk membangun infrastruktur di Jabar, mulai dari jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga rumah rakyat. Ini rakyat Jabar, hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak, asli Bandung, Kelahiran di Sukajadi, di Ledeng, Bandung, Sukajadi pindah. Sekarang Pemda Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Mabes AD untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, ketahanan pangan, pembangunan rumah rakyat miskin, jaringan air bersih, dan penanganan sampah. Wah, itu luar biasa. Kita sudah mengerjakan ini dan mudah-mudahan ini proyek awal bekerja sama dengan Pemda yang luar biasa akan membangun wilayah dengan masyarakat. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Jawa Barat. Mabes AD menjadi mitra terdepan pembangunan Jawa Barat. Petarung! Tapi, anggota DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, menolak kerjasama ini. Ia menilai keterlibatan TNI harus menunggu aturan yang lebih jelas. Padahal, proyek ini bertujuan untuk membantu rakyat Jawa Barat. Jadi, kenapa harus ditunda? Setuju dengan KDM atau anggota DPR dari PDIP? Komentar di bawah. Subscribe jika mendukung KDM.
Awas ya, ku aing diberi duit 1 jutaan dia salaki sia. Jeung paket sembako. Lamun teu nepi berarti salaki sia boga nu ngorang. Ini saya lanjut TikTok, gue ngerti TikTok kan? Ayo palebah teu jujur mas ya teh ulah tudang teu bengek ke penjara. Ayo Pak Bupati sini. Ya, ini wargi-wargi. Ya. Supir di mana yo? Di mana? Kamu sama macetkeun jalan? Kunaon sia jalan dimacetkeun? Jangan sewa, Pak. Ada saja ya kebijakan yang baik begitu yang pro rakyat, ada saja anggota yang mulai tidak setuju begitu. Jadi penuh kecurigaan ketika rakyat kerjasama dengan TNI, curiga begitu ya. Padahal kan dari dulu sampai sekarang memang antara rakyat dan TNI ini kan tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan sebenarnya. Tapi ketika ada sinergi yang terjadi antara rakyat dan TNI, curiga saja gitu loh. Ya, apa jadinya rakyat tanpa TNI? Itu pun sebaliknya. Bagaimana TNI bisa maju kalau tidak ada rakyat yang membantu? Jadi dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Hubungan itu begitu harmonis ya. Apalagi sekarang terkait dengan pembangunan, terkait dengan penjagaan apa segala macam itu memang apa sih gitu kan? Kenapa sih curiga seperti itu begitu? Ya, emang sejak kapan sih emang ada cerita rakyat sama TNI dor-doran dari dulu? Nggak ada gitu. Malah terjadi kerjasama yang luar biasa, tapi kok curiga saja. Udahlah ya, bersihkan hati dulu ya. Makin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Jadi status tanah tadi Pak, kasih penjelasan. Tadi yang punya si ibu yang sudah bersertifikat pengakuannya kan? Nanti akan kita cross check dengan daftar inventarisasi barang BMN milik PJT 2. Kalau memang ada sertifikatnya, kemarin Pak Nusron sebelum 5 tahun kan bisa dibatalkan. Nah itu alhamdulillah nanti kita cek ya, karena kita pembebasannya tahun 5759. Oh jadi 5759 PJT sudah melakukan pembebasan. Saya nanya, dulu itu yang mengkonsepkan tentang daerah aliran sungai ini siapa? Belanda. PJT peninggalan siapa? Blumenstein Pak, Profesor Dr. Blumenstein dari ITB. Tahun berapa dia ngurus ini? 1928. 1928. Berarti zaman Belanda. Jadi Belanda itu sudah mengkonsepkan bagaimana penataan air di Wilayah Bekasi pada waktu itu belum orang banyak. Belum. Termasuk yang bendungan Walahar itu pasti ramai itu. Artinya gini loh, Belanda itu pada zaman itu penduduknya masih sedikit, tapi sudah berpikir bagaimana mengelola sebuah lingkungan, termasuk pengaturan aliran sungainya hebat loh. Yang nggak mikir tuh kita ternyata. Belanda tuh lebih mikir pada penjajah. Kita yang pribumi nggak mikir. Ini kan kelihatan Pak. Nah ini kan pengembang. Nanti bongkar aja. Ini kan pengembang ya. Ini bongkar aja. Karena kan di sini nggak ada artinya kalau ini nggak dibongkar. Ya, pakai alat itu Pak. Ini anak ini bisa? Bisa Pak. Ini anak kita bisa. Ketemu dengan Bekasi, dia dibagi lagi sudah mengelola. Jadi emang ini sistem dari drainase pembuangan irigasi dari zaman Belanda. Belanda melengkapi irigasi dengan pembuang. Jadi irigasi masuk, lebihan air melalui ke pembuang ini menuju ke laut. Sempurna banget dia merencanakan. Oleh kita diacak-acak. Petanya masih ada ya? Masih. Ya. Itu harus segera ini dibikin ini aja Pak. Dibikin ini kan kita diliput, bisa ngeliput pakai drone. Seluruh air ini nanti dibikin biar orang ngerti. Bisa kita mulai dari hulunya di mana sampai hilir, penjelasan larinya kemana, larinya kemana. Citra mah dari udah ada juga. Ada. Kita ada. Ini kan kalau di sini bangun perumahan nih rawan nih Pak. Tumbuh lagi kan. Dari resapannya hilang lagi. Ini aja dangkal, ya segini. Ya segini. Ya kan, ya segini udah wis. Belum jangan semua. Oh ini kayak sini Pak, kecil Pak. Iya. Kecil Pak. Meledak Pak. Makanya dibongkarnya harus lurus Pak. Iya. Ya sungainya segini, sekarang jadi segini. Itu pun kesana ditutup sama beton. Udah segini nanti ketutup sampah. Masih Pak. Nanti di ini Pak,
Ini dibongkarin, dilurusin aja. Nanti kalau orang pakai jembatan, pakai jembatan sementara. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini untuk yang 15 rumah Pak. Sudah Pak. Nah hari ini sudah verifikasi data. Nanti hari besok ditransfer seluruh uangnya. Ya. Semua orang butuh. Tapi kan ada uangnya kan tidak sedikit Pak. Kalau digabung-gabung lebih dari 1 miliar. Nah. Buat kontrakan Pak ini. Ya, jadi tadi udah kan Bapak yang ini kan? Udah Udah. Ya besok uangnya sudah masuk, sudah ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Udah ngasih nomor rekeningnya enggak? Belum. Baru satu ini dong Pak. Yang 15. Itu nggak bisa Pak, nggak boleh digabung satu orang. Iya. Jadi 15 misalnya kali 10, 150 juta seorang. Nanti jadi masalah. Coba data yang 15 orang itu saya minta nomor rekeningnya. Satu-satu. Jadi 15 orang tuh 15 rekening. Iya Pak. Gitu Pak. Aman Pak. Kita panggilannya ke kantor Bank Jabar. Aman. Sudah. Nomor rekeningnya udah siap. Udah. Gitu. Besok ada panggilannya di penyerahannya di kantor Bank Jabar. Di mana itu Pak? Per orang Pak? Nah, nanti disiapin angkutannya sama Pak Lurah. Kali kita ketularan ke depannya. Ngadon ngaromong we lalu mencintai Indonesia, ngurus enceng anak we teh becus. Di ala duit nawai, urus atuh Jatiluhur. Baheula rakyat digusur, sia urus ayeuna, rekam cek aing gitu ka PJT 2. Aing kasurupan masuk. Mending ngurus eceng anak we teh barcus, murnur teh becus mah. Eceng gonok paburantak ningali saung pabeulit uluhurna terpang tepuguh judulna sepanduk bu ane belah itu unu muka-muka Aisyah mata teh dikamanakeun atuh hayang we jadi daerah pariwisata jurig nu datangna sia teh jurig nu datangna Allah Maha Inas terjemahkeun atuh. Pertigaan Cibalagung harus bersih. Kalau perlu bongkar bangunannya. Ibu mengambil lahan negara menjual Bilang aku yang kontrakin Pak, bukan udah saya. Bapak jangan campurin lagi, panjang nanti ceritanya. Udah diam aja, bongkar aja udah. Kenapa? Yang punya Bapak sebenarnya. Aduh. Kita sendal nih. Sendal punya Pak Gubernur dipakai. Coba lihat. Nah, ini nih penanganan KTM ada tulisannya ya. Diambil sama Bapak siapa? Pak Hari. Ya, Pak Hari. Berasa gimana? Bapak Fahri, wah seneng banget ya. Nah, ini Bapak Fahri nih nuker sendal jepit punya Bapak Gubernur. Nah ini. Pamer dulu Pak, sendal jepitnya Pak. Oke guys. Oke seneng banget Pak ya. Seneng banget. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga masyarakat Jawa Barat kemarin yang terkena dampak, apalagi pembuatan rumah panggung katanya. Kalaupun nanti ada banjir yang masih bandel begitu ya, masuk ke rumah paling tidak merugikan lah begitu ya. Dan kedepannya nanti rumah panggung itu akan menjadi rumah yang anti banjir lah begitu ya. Jadi untuk sementara terima dulu karena prosesnya sedang berjalan. Tidak mungkin begitu dikerjakan langsung menyelesaikan total, nggak mungkin ya, ada prosesnya lah. Dan tapi penjelasan yang diambil Kang Deddy ini luar biasa. Dibangunkan dulu rumah panggung sehingga kalau banjir datang nanti tidak merugikan gitu ya. Tetap jaga kesehatan dan kesehatan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.